Selamat datang Sobat Jitu Channel. Pecinta sejarah desa di Kabupaten Pemalang yang terlupakan oleh generasi mudanya. Kali ini kita akan mengulas sebagian desa di Kecamatan Petarukan. Yang pertama, Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Desa kolonisasi yang datang dari beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya. Desa Bulu berdasarkan adat istiadat secara turun-temurun sejak zaman Mataram berasal dari sebuah pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat yaitu pohon bolu dan dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang masih tumbuh dan dilestarikan sehingga terbentuklah nama Desa Bulu atas dasar dari nama pohon tersebut. Asal-usul Desa Bulu terjadi karena suatu fenomena-fenomena yang tergolong unik. Desa Bulu berawal dari adanya kali Comal di perbatasan timur Petarukan untuk lewat perahu yang ada di sungai yang disebut Kaladita. Di sini perahu Kaladita itu menepi atau istirahat di pinggir kali Comal, dan di daerah sekitar perahu itu berlabuh ada pepohonan atau kayu. Pohon yang besar itu konon disebut sebagai pohon bolu. Cerita terdahulu dari nenek moyang di daerah Petarukan ini menamai daerah di sekitar tempat sekitar pohon ini dengan nama Desa Bulu. Tempat itu merupakan petilasan Mbah Bahu Rekso yang mendirikan dan menaiki perahu Kaladita yang berhenti di Desa Bulu ini. Konon pohon dan area sekitarnya sampai sekarang seolah-olah menjadi keramat jika tertiup angin dari arah timur. Desa Bulu secara turun-temurun warganya dari nenek moyang hingga sekarang kebanyakan sandang pangannya berasal dari hasil berternak unggas, baik dari telur ataupun budidaya ternak unggas. Sehingga, dari zaman dahulu sampai sekarang Desa Bulu itu kebanyakan mata pencahariannya dengan memelihara ternak unggas sebagai hasil utama desa. Ternak di desa sekitar pohon bolu yang cenderung berbudidaya dengan unggas identik dengan namanya sekarang ini Desa Bulu. Selanjutnya, cerita tentang kayu bolu, konon dapat membuat pertanda apabila angin bertiup dari arah timur dan merontokkan daun pohon bolu maka akan ada musibah. Kepercayaan itu yang sampai sekarang masih dipercaya penduduk Desa Bulu. Yang kedua, Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Dengan perbatasan sebelah selatan Desa Bulu, sebelah timur Desa Kalirandu, Desa Temuireng, dan Desa Kendal Doyong, sebelah utara Desa Klarian dan sebelah barat Desa Loning. Desa Pegundan terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Desa Pegundan berasal dari sebelum zaman penjajahan Belanda. Penamaan Desa Pegundan berdasarkan adat istiadat secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Mataram kira-kira tahun 1811 Masehi. Terjadi perang melawan Belanda dan karena tipu muslihat Belanda mengakibatkan kekalahan, dan para prajurit Pangeran Diponegoro bubar mencari kehidupan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah Raden Mas Wonogati dan Raden Mas Kaipa. Perjalanannya sampai di suatu daerah yang ditumbuhi hutan gundul. Atas izin dari Adipati Pemalang Raden Mas Suryo Dilogo, Raden Mas Wonogati dan Raden Mas Kaipa diperbolehkan untuk membuat pemukiman yang ditumbuhi hutan gundo. Oleh karena itu setelah pemukiman maju dinamakan Pegundan. Pada saat itu terjadi peperangan, Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan sehingga para prajuritnya melarikan diri. Sebagian terdampar di sebuah hutan di pesisir utara Pulau Jawa. Di hutan itu terdapat banyak pohon gundo dan konon di situ terjadi sebuah pemukiman yang terkenal sehingga sekarang menjadi Desa Pegundan. Nama Desa Pegundan telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, Dukuh Sigeseng, Desa Kendal Doyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Cerita mistis di Dukuh Sigeseng berada di Desa Kendal Rejo atau Kendal Doyong. Terdapat beberapa petilasan penting di sana yaitu petilasan Syekh Maulana Maghribi, Syekh Jambu Karang, dan masih ada lagi yang lainnya. Konon katanya, Sigeseng dikenal juga dengan sebutan Selawe Negoro atau 25 negara. Di sini bukan berarti ada 25 negara di wilayah tersebut. Selawe artinya sinonim dari kata banyak. Sebab di sana ada banyak komunitas makhluk gaib jin, dari mulai yang mempunyai jin yang baik dan berilmu tinggi sampai jin yang mempunyai watak jahat. Selain itu Sigeseng juga mempunyai situs bangunan prasejarah berupa susunan struktur bangunan, di mana bata putih adalah material penyusunnya. Daerah Sigeseng merupakan pelabuhan besar, tapi dari kesejarahan sebagian masih belum terungkap. Sigeseng yang juga merupakan muara kali Comal merupakan pelabuhan pada zaman dulu, termasuk Senopati Agung Mataram Sang Bahu Rekso, dengan kapal perangnya Kaladita, juga pernah bersandar di sana. Mitos yang berkembang di Sigeseng tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya Sigeseng adalah kerajaan gaib di mana terdapat satu peradaban maju dari dunia para makhluk halus.
Tak jarang dari beberapa tahun banyak sekali kapal-kapal besar terdampar di sekitar pantai daerah Sigeseng, dan setelah dikonfirmasi dari anak buah kapal, mereka mengatakan bahwa pada malam hari sebelum terdampar mereka melihat di pesisir Sigeseng itu terlihat seperti kota besar dengan banyak lampu gemerlapan. Dan dari cerita masyarakat sekitar pada waktu-waktu tertentu sering muncul serombongan besar anjing hitam, yang mana mereka rombongan anjing adalah penjelmaan dari prajurit atau pasukan yang menjaga daerah Sigeseng tersebut. Unik dan membuat penasaran memang jika kita terus menggali cerita mistis dari Sigeseng. Terakhir Desa Petanjungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Nama sebuah desa terkadang tidak terlepas dari kisah perjalanan seorang tokoh, kadang terkait juga dari nama desa, bahkan mungkin diabadikan menjadi nama jalan. Nama desa juga tidak terlepas dari tokoh sentral Sang Bahurekso, dan serta yang unik-unik. Penamaan Desa Petanjungan berdasarkan adat turun-temurun erat kaitannya dengan Raja Mataram Amangkurat I. Alkisah waktu terjadi ontran-ontran Amangkurat I, beserta prajurit pengawalnya mengadakan perjalanan menuju Batavia, namun di perjalanan Amangkurat I, jatuh sakit dan sempat tinggal di desa yang telah diberi nama Petanjungan. Selanjutnya Amangkurat I melanjutkan perjalanan ke Batavia, namun di perjalanan sakit kembali dan meninggal di desa Tegal Arum, sekarang Kabupaten Tegal. Pengawal Amangkurat I, ada di antaranya yang bernama Lepot, telah kesengsem dengan gadis desa yang bernama Nyai Tanjung, yang akhirnya menikah dan bertempat tinggal di desa yang diberi nama Desa Petanjungan. Di tengah Desa Petanjungan juga terdapat makam di tengah-tengah pemukiman penduduk yang dikeramatkan oleh warga setempat. Konon katanya makam pakaian Amangkurat I, sehingga oleh masyarakat disebut makam Sunan Amangkurat. Dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang nama Petanjungan tetap dilestarikan, namun secara formal nama Petanjungan belum diketahui dibakukan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan, misalnya peraturan daerah. Meskipun demikian nama Desa Petanjungan telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Catatan lainnya, Sri Susuhunan Prabu Amangkurat I, penguasa Mataram keempat dengan gelar Susuhunan yang memerintah dari sekitar tahun 1646 Masehi, sampai beliau meninggal dunia di tahun 1677 Masehi.